Oke, ketemu lagi di Fun Statistik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai scatter plot. Jadi, kita akan melihat analisis linier dari dua variabel yang sebetulnya ini berhubungan dengan topik-topik yang sudah kita bahas, yaitu tentang regresi linier dan korelasi linier. Nah, kedepannya setelah video ini kita akan membahas mengenai regresi linier berganda. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai pembelajaran statistik. Nah, scatter plot ini kegunaannya apa sih? Scatter plot adalah sejumlah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot, skala data yang digunakan haruslah skala interval ataupun rasio. Nah, bagi kawan-kawan yang mau tahu tentang skala interval dan rasio, itu bisa melihat di topik pembahasan mengenai pengenalan rancangan percobaan di video-video awal dari channel ini. Nah, ini merupakan contoh grafik scatter plot, bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Gambar 1 adalah scatter plot antara persentase kepemilikan motor pada suatu kota di Kuala Lumpur dengan pendapatan rumah tangga. Nah, gambar 1 ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase kepemilikan motor juga diikuti oleh pendapatan rumah tangga. Nah, jadi intinya semakin besar pendapatan atau income dari suatu rumah tangga, maka kepemilikan kendaraan itu juga akan semakin meningkat. Lalu keratan hubungan, jika scatter plot membentuk pola yang mempunyai garis lurus seperti pada gambar 2, mengindikasikan bahwa hubungan yang erat antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, jadi ini bakal ada hubungan. Nah, ketika kita ngomongin hubungan, itu kita akan teringat kembali mengenai korelasi linier. Dan sebetulnya nanti ketika kita coba mensimulasikan dengan Microsoft Excel, itu kita juga akan menemukan pola atau rumus Y sama dengan A plus BX yang sebetulnya sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai regresi. Hubungan yang membentuk garis lurus biasanya disebut dengan hubungan linier. Nah, hubungan linier bisa membentuk hubungan yang positif dan negatif. Nah, jadi akan ada dua hubungan gitu ya. Hubungan yang positif itu seperti apa, hubungan yang negatif seperti apa. Terus ikuti video ini. Nah, ini adalah contoh hubungan yang positif. Jika plot terjadi seperti pada gambar 3, maka variabel 1 dan variabel 2 menunjukkan hubungan positif. Peningkatan yang terjadi pada variabel 1 juga diikuti dengan peningkatan pada variabel 2. Dan jika variabel 1 mengalami penurunan, maka variabel 2 juga mengalami penurunan. Jadi intinya ketika suatu variabel meningkat, variabel A meningkat, variabel B juga akan meningkat. Nah, ini dibahasakan sebagai hubungan yang positif. Nah, selanjutnya hubungan negatif. Jika plot yang terjadi seperti pada gambar 4, maka variabel 1 dan variabel 2 menunjukkan hubungan yang negatif. Peningkatan yang terjadi pada variabel 1 diikuti oleh penurunan oleh variabel 2, dan jika variabel 1 mengalami penurunan, maka variabel 2 mengalami peningkatan. Nah, jadi ini seperti kebalik gitu ya. Kalau ada yang satu variabel A meningkat, variabel B turun, atau kalau jika variabel A menurun, maka variabel B akan meningkat gitu ya. Nah, ini adalah contoh hubungan yang rendah gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya acak gitu ya dari plot-plot yang ada pada kurva atau gambar 5, hubungan yang rendah atau tidak ada hubungan. Jika plot menyebar seperti pada gambar 5, maka bisa disimpulkan ya tidak ada hubungan. Jadi ya lo gue deh gitu, pokoknya nggak ada hubungan apa-apa mereka. Dari ulasan pemaparan slide yang sudah dijelaskan, untuk lebih jelasnya kita akan coba mengolah data yang sudah disiapkan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi kawan-kawan nanti bisa belajar mengenai hubungan yang positif itu seperti apa dan hubungan yang negatif itu seperti apa, serta mungkin interpretasinya. Oke, nah kita sudah
membuka Microsoft Excel, dan di sini kita sudah menyiapkan data yang akan diolah. Jadi ini data yang sama dengan video yang diulas di regresi linear. Kita coba melihat hubungan antara hari dan berat. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah hari pertumbuhan dan ini adalah berat dari semangka, gitu ya. Nah, jadi biar teman-teman nyambung dengan pembahasan kali ini, ikuti video-video sebelumnya. Nah, jika sudah ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja klik tombol insert. Nah, di sini nih, saya ulangi, klik tombol insert. Lalu kita pilih di sini. Nah, di sini nih, ini ada bacaan insert scatter X dan Y. Itu ya. Nah, ini ya, insert. Di sini ada bacaan scatter. Ini akan kita gunakan, gitu ya. Nah, caranya kita blok saja langsung dari hari X dan berat ini, kita blok saja seperti ini. Lalu kita klik di insert ini, klik scatter. Nah, dia akan muncul kurva seperti ini. Nah, jadi ini adalah pembahasan mengenai hubungan positif. Lalu kita klik kanan dan klik add trend line. Nah, ini akan muncul di sini, bisa pilih eksponensial, linear, logaritmik. Nah, kita akan coba pilih linear di sini. Nah, lalu kawan-kawan klik display equation on chart sama display R square. Nah, di sini langsung keluar nih rumus Y sama dengan A plus BX itu ya. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini hasilnya sama dengan perhitungan regresi linear itu ya. Dan ini koefisien determinasinya R square-nya 0,987 itu ya. Nah, ini untuk mengulas saja. Nah, kita klik data analyze, kita pilih regresi. Ini hanya untuk memastikan saja supaya teman-teman tetap ingat dengan materi kita yang kemarin. Kita klik X nya juga ya, kita input semua datanya terlebih dahulu. Output rank-nya kita letakkan di sini, enter. Nah, ini yang kita ulas kemarin. Tuh. Lalu bagaimana? Ini kan ulasan mengenai hubungan yang positif, gitu ya, antara dua variabel. Lalu bagaimana hubungan yang negatif antara dua variabel? Nah, ini kita sudah siapkan soal juga. Ini adalah hubungan antara umur seorang anak dengan pendapatan pada saat hari raya. Kan biasanya kalau kita hari raya Idul Fitri itu biasanya anak kecil itu banyak dikasih duit jajan oleh keluarga-keluarganya. Nah, ini kita punya tren bahwasanya ketika semakin besar seseorang atau si anak ini, maka pendapatan uang hari raya itu sebetulnya makin menurun, gitu ya. Nah, jadi kita akan ulas ini menggunakan scatter plot. Jadi kita akan melihat hubungan X dan Y-nya menggunakan scatter plot. Nah, ini tinggal kita blok saja sama seperti tadi. Kita klik insert, kita pilih scatter. Nah, di sini kita pilih ini. Nah, ini menunjukkan kurvanya menurun ya. Jadi ini hubungannya negatif sebetulnya. Ya, nah, sama dengan yang tadi, kita klik add trend line. Kita pilih linear, kita klik display dan R square nya. Nah, ini hubungannya nih negatif ya. Tuh ya, kelihatan kan teman-teman? Oke, silakan nanti teman-teman ulangi sendiri menggunakan Microsoft Excel yang ada di PC atau laptop kalian. Oke, berakhir sudah pembahasan kita mengenai scatter plot. Thank you, dan jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng serta sebarkan video ini untuk membangun channel ini bersama-sama. Sampai ketemu lagi di minggu depan, kita akan mengulas mengenai regresi linear berganda.